Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, dapat melanjutkan kembali. Luar biasa semangatnya di sini. Ya. Dipercepat waktunya pun oke gitu ya. Pak Marma hubungi saya tergantung ke jamaah. Kalau jamaah siap, saya siap. Karena kalau kita putusin dimajuin, jamaah nggak bisa, kosong juga kan? Ya gitu. Baik. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke 5. 5 apa 6? 6-nya belum ya? 6 sudah kan? Belum. Yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Manusia menginginkan, manusia menghendaki liyafjura amamah, agar dia terus-menerus berbuat fajir, berbuat fujur. Ya. Itu bahasanya. Amamah itu kan kemarin di depan kan? Di depan. Berarti di depan, terus di depan, berarti artinya nggak berhenti-berhenti. Gitu. Yufajjiru yuridul insanu al-yafjura. Yafjura itu dari kata fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fujur lawan dari takwa. Jadi melawankan begitu aja. Kalau takwa pastilah insyaallah kita sudah tahu. Berarti fujur itu lawannya. Ya, diartikan durhaka. Jadi manusia menghendaki agar dia bebas terus-menerus melakukan kedurhakaan. Itu ayat di 5. Ya. Baik, sekarang ayat 6. Bismillah. Yas'alu. Ini paling banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka, ya. Sa'ala yas'alu, bahkan dalam bentuk sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Ya kan? Itu malah lengkap itu. Sa'ala ada sa'alanya, sa'ilun isim fa'ilnya. Satu ayat ada kata kerja, ada isim fa'il. Wow, bagi orang bahasa langsung menarik ini, ya. Gitu. Yas'alu. Sa'ala yas'alu. Yas'alu dia bertanya. Yas'alu dia bertanya, ayyana ini satu kata tanya, ini nanti sama dengan ini artinya sama. Ayyana atau nanti mata itu artinya kapan? Mata. Nah. Ya. Mau pakai ayyana, mau pakai mata, tapi dalam percakapan sehari-hari saya lebih mendapati ini lebih banyak dipakai orang. Mata. Ya. Artinya kapan? Ayyana juga kapan, mata juga kapan.
Yas'alu dia bertanya, yas'alu dia bertanya. Ketika disebut yas'alu dia bertanya berarti ada dua dong. Ada dia sebagai subjek, ada bertanya sebagai kata berarti ada dua di sini nih. Ada kata kerja, ada subjek. Siapa subjeknya? Ya. Ini dulu. Siapa subjeknya? Ya. Ya itu dia. Nah, kita tahan dulu. Kurung, dia. Kita belum tahu, belum terjawab siapa dia. Terusin aja dulu ayatnya. Bahkan setelah kita teruskan di ayat ini pun kita nggak nemu di sini. Iya? Yaumul qiyamah, yaumul qiyamah ini bukan apa namanya? Bukan subjeknya. Bukan subjeknya. Berarti subjeknya ada di ayat 5. Apa bunyi ayat 5? Yuridul insanu liyafjura amamah. Berarti siapa al-in? Nah, kita nggak akan nemu nyari di ayat 6 ini siapa subjeknya. Nemu dalam artian spesifik. Kalau ini udah tahu nih, oh ini dia Pak Ustaz. Dia laki-laki. Kemudian pertanyaannya siapa dia itu? Gitu. Di ayat ini nggak ada jawabannya. Di ayat naknya bukan? Ini, bukan? Ini satu kata ini. Ayyana ini satu kata nih. Sama dengan ini. Ini istifham namanya, kata tanya. Ya, istifham, kata tanya. Nah, berarti untuk mencari tahu subjek dianya ini kembali ke ayat 5 siapa? Al-insan. Ayat 5 tadi mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu menginginkan agar dia bisa terus-menerus berbuat dosa. Liyafjura amamah. Itu ayat 5. Di ayat 6 ini berarti manusia bertanya, tentu manusia yang dimaksud ini manusia yang sesuai dengan yang dimaksud ayat 5. Kan gitu? Gitu. Siapa yang bertanya hari kiamat itu? Orang yang menginginkan kalau dia bebas berbuat maksiat. Apa pertanyaannya? Yas'alu dia bertanya, ayyana kapan? Yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Kapan hari kapan hari kiamat? Yas'alu dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat? Oke. Sekarang kita ini yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Sebagai apa ini? Dua kata jadi satu. Idhofah. C. Kita belajar bahasa Arab pasif, idhofah. Rumus idhofah, kata benda pertama tidak pakai alif lam, baris akhirnya u. Kata keduanya pakai alif lam, baris akhirnya i. Oh, berarti kata tanya ini tidak mempengaruhi baris. Buat kesimpulan dulu. Kata tanya atau istifham tidak mempengaruhi baris akhir itu. Dari mana kita tahu ini? Masih yaumu, bukan yaumi, bukan yauma. Kalau yauma maka dia tidak bisa diterjemahkan. Iya? Yas'alu dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat? Ayah bisa berarti siapa? Gimana? Ayah bisa berarti siapa? Ayah. Ayah bisa. Artinya siapa? Ayyana kapan? Sama dengan mata. Sama dengan mata. Bukan ayyana.
Cuman yang saya sebutkan tadi, kalau di Quran kita bisa menemukan ayyana atau mata. Tapi kalau dalam percakapan sehari-hari saya belum pernah dengar orang pakai ayyana. Pasti menggunakan kata mata. Ya, mata. Jadi kalau misalnya kita ganti nih, mata yaumul qiyamah. Kapan hari kiamat? Kesimpulan tadi. Berarti kalau idhofah di depannya ada kata tanya, maka kata tanya itu tidak mengubah baris idhofah. Misalnya kalau ibumu apa bahasa Arabnya idhofahnya? Ibumu ummuka. Wah, ummuka. Ini u kan? Nah, ini mengapakah? Karena ini asli, nggak boleh berubah. Kalau berubah jadi i nanti berubah artinya, jadi engkau perempuan jadinya. Ini namanya mabni, berubah tetap. Ummuka, ibumu. Kita tanya, di mana ibumu? Di mana artinya apa? Aina. Di sini kita kira-kira kalau ditaruh kata tanya berubah nggak baris ininya? Enggak kan? Nah, ini jadikan ayat 6 ini sebagai panduan. Di mana ibumu? Siapa ibumu? Siapa apa bahasa Arabnya? Man ummuka. Gitu. Di mana ibumu? Aina ummuka. Ganti ibunya dengan teman. Ibu ini kita ganti dengan teman. Teman itu sodikun. Kalau itu berarti temanmu jadinya sodikuka. Aina sodikuka? Di mana temanmu? Man sodikuka? Siapa temanmu? Fahim? Kesimpulan satu dulu. Kita masih kuatkan aja kesimpulan tadi bahwa idhofah kalau di depannya ada kata tanya, maka kata tanya itu tidak mengubah baris Udah, simpulin aja dulu. Sekarang kita ubah barisnya di sini. Kalau seandainya di sini yaumal qiyamah, maka berarti ini tidak bisa diterjemahkan ini. Dia bukan kalimat pertanyaan. Dia bertanya tentang hari kiamat. Coba, ini pengaruh baris. Berarti ini nggak bisa diterjemahkan. Kalau ini diterjemahkan juga otomatis ini kacau, ini satu ayat. Kenapa? Karena kalau dia baris fathah berarti dia objek kan? Subjeknya tadi dia, kata kerjanya bertanya, objeknya adalah hari kiamat. Berarti ini nggak diterjemahkan dong. Dia bertanya tentang atau akan hari kiamat. Maka yas'alu yaumal qiyamah. Nggak boleh yaumu. Oke. Nah, berarti di sini ini pertanyaan di sini terpotong kata ini di sini, potong, ini lebih di sininya nih. Berarti ini tidak mempengaruhi ini. Ini bukan objek. Kalau mau diartikan objeknya mulai dari sini. Mulai dari sini. Itu yang disebut objek. Kapan hari kiamat? Baik. Yas'alu ayyana, dia bertanya kapankah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kalau kami bertanya apa? Kami bertanya nas'alu.
tas'alu. Engkau bertanya? Tas'alu. Engkau bertanya tas'alu. Ya, Pak. Ustaz, berarti ayat ini seperti kalau bahasa Indonesia kalimat kutipan langsung. Iya. Mereka bertanya atau dia bertanya kapan hari kiamat, jadi pakai tanda. Iya. Kalau bahasa Indonesia kira-kira. Iya. Karena ada ini apa namanya diselai oleh ini kan, nah, disisipkan oleh ayana itu. Nah pengaruhnya tadi dia tidak berubah, tapi kalau diartikan kiamatnya itu sebagai hari kiamatnya sebagai subjek, maka berarti ini kita tidak terjemahkan dan barisnya berubah menjadi a. Dia bertanya tentang hari kiamat. Oke? Berarti ada bertanya, ada yang bertanya, ada pekerjaan, ada yang ditanya akan hari kiamat. Ini dalam bahasa yang tadi ini kayak petikan. Dia bertanya, ayyana yaumul qiyamah? Kapan hari kiamat? Tanya Pak. Ya, Pak. Ada kalimat yaumal idin. Nah itu penggunanya gimana dibandingkan dengan ini? Yauma idzin ya. Yaumal idin. Tadi kan disinggung yaumal. Yauma idzin itu kata bentukan dari yaum. Jadi kalau yaum hari. Tapi kalau misalnya kita menggunakan al yauma hari itu. Nah, yauma idzin itu diartikan dengan al yaum. Jadi al yauma idzin itu artinya pada hari itu. Jadi kata bentukan itu ada penambahan zinnya di sana. Ya, yauma idzin dari kata yaum hari. Itu diartikan dengan pada hari itu, pada hari itu. Oke, saya mau ini lagi. Dalam surah Al-Baqarah. Mata, apa tadi mata artinya? Ini Al-Baqarah nih kalau saya tidak salah. Mata nasrullah. Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ini kaum muslimin yang bersama Nabi. Saking sudah banyaknya ikut perperangan, kok nggak kelar-kelar gitu ya? Ya Rasul katanya kan kita mukmin ini dijanjikan kemenangan. Kapan? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Allah. Apa artinya Allah? Ketahuilah, ingatlah. Ala inna nas. Oke. Ini sengaja saya tidak baris. Ini baris rohnya apa? Fatah. Kenapa fatah? Keren. Di sini mata nasrullah sama kan dengan kesimpulan tadi, kata tanya tidak mengubah baris idhofah. Tapi ketika di sini barisnya bukan nasrullah lagi, nasrullah. Mengapa? Ada inna ini huruf nasab. Ala, ingatlah, inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Allah pun nggak jawab kapannya itu besok gitu. Iya, sama juga dengan pertanyaan hari kiamat. Ketika dikembalikan ke Rasul, Rasul mengatakan qarib. Dekat-dekatnya itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, iya, bisa setahun. Ini nih contoh-contoh perubahan ini. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu? Ala, ingatlah. Inna nasrullah, sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, dekat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, ayyana kapan? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kalau kita pakai jawaban ini, ala inna nasrullah qaribun. Qaribun. Di sininya qaribun. Kita pakai pola ini. Kalau seandainya ini pertanyaan ini, ayyana yaumul qiyamah? Kapan hari kiamat? Jawab, ingatlah sesungguhnya hari kiamat itu dekat. Coba gimana jawabnya? Ala inna yaumal qiyamah. Ya kan? Ala, ingatlah, inna yaumal qiyamati qarib. Udah bisa mengubah kalimat. Jadi sangat sayang kita sudah punya begini, kalau bahasa kita ini, kita alatnya kita udah punya nih. Tinggal lagi bagaimana mempergunakan gitu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Yas'alu itu saja berapa banyak dalam Al-Quran. Ya. Ada yang yas'aluna, mereka bertanya. Mereka ditanya. Su'ila. Jawabannya ayat ke-7. Yas'alu ada 129 kali. Nah, 129 kali. Ya. Jadi nggak usah 129. 129 itu kalau mau diiniin paling nggak keluar dari fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il. Itu yas'alunya, itu belum lagi nanti isim fa'ilnya. Ya. Berapa banyak itu? Nah, tinggal kita bahas rumusnya aja. Sama dengan mendapatkan sekian banyak. Fa idza bariqal basar wa kita lihat fa maka idza apabila bariqal basaru ini barisnya dhammah ini fi'il kata kerja. Kalau fi'il maka berarti ada fa'il, maka fa'ilnya adalah ini fa'il. Bariko artinya terbelalak. Bariko artinya apa namanya? Terbelalak. Jadi barikol basor, mata, penglihatan telah terbelalak. Pelakunya siapa? Basor kan? Pelakunya basor. Ini berarti kata kerja yang tidak membutuhkan objek.
Ya, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Faiza, jawaban dari tadi, ayyana yaumul qiyamah. Kapan sih hari kiamat? Sama, kalau tadi berkaitan dengan pertolongan, Allah juga jawab dengan ala inna nasrallah qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Ini dijawab malah dengan tadi. Kapan hari kiamat? Apabila mata telah terbelalak. Nah, silakan mikir sendiri, gitu loh bahasanya. Kan seakan-akan pertanyaan tadi kapan, berarti minta jawabannya besok, lusa, kan gitu. Basornya pakai alif lam itu apakah bisa diartikan bahwa semua mata terbelalak? Ini kalau kita lihat dari sudut semua juga bisa. Dari kita lihat ini sudut khusus juga bisa. Karena ada al yang berarti semua. Ada al yang berarti khusus. Disinilah terjadi diskusi bahasa Arab itu. Al yang berarti semua, alhamdulillahi rabbil alamin. Al itu bukan berarti khusus, tapi itu alnya berarti semua, sehingga diterjemahkan segala puji. Nah, ilmu saya belum nyampe ke sono. Kapan membedakan yang segala, kapan yang dibedakan dengan khusus. Tapi kalau saya fahami ayat ini, karena ini kan bahasanya barikol basor ini, kalau bahasa kitanya begini, kalau bahasa komunikasi kita manusia ini bahasa kasar ini. Mengapa Allah pakai bahasa kasar begini? Karena dengan mereka tadi, mereka ingin berbuat maksiat terus menerus, betul? Kemudian nanya lagi kapan hari kiamat. Kalau bahasa kita nggak usah ditanya kapan hari kiamat, pasti kiamat kok. Ini kalau bahasa Betawi, yang lu perlu siapin aja amal lu, gitu loh. Kan kita nggak perlu nanya kapan kita mati. Orang semua yang bernyawa pasti mati, gitu. Yang perlu kita persiapkan, perbanyak amal kalau nanti ajal itu sampai. Jadi pertanyaan tadi itu pertanyaan bukan dalam konteks ingin menambah ilmu, bukan dalam konteks untuk mengembangkan, tapi konteksnya itu konteks bisa nyebut yang ledek. Maka bahasanya pun di sini barikol basor. Nah, sehingga di sini al basor di sini bisa diartikan kepada basornya al insan. Saya tidak setuju kalau seandainya ini diartikan al. Karena konteksnya negatif. Karena Quran selalu menyebutkan untuk yang negatif bahasanya agak sedikit keras, untuk yang positif bahasanya bagus. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan keras. Orang kafir. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Orang mukmin. Beda kan? Nah, sini barikol basar ini kesan yang muncul dalam pikiran kita adalah negatif. Ini keras gitu. Sehingga saya memahami di sini basar di sini kembali kepada ayat 6 dan 5. Hubungannya dengan al-insan. Wallahu a'lam. Wa khosafal qamar. Oke. Ini dua ini apa pelajaran yang dapat kita ambil ini? Ini caranya kalau begitu kita potong, kita belah di sini. Ini sini. Ini kita pisahin ini. Ininya aja nih yang kita ambil pelajaran. Sama nggak polanya? Barikol basor, khosafal qamar. Belajar dari fi'il madi, minimal dari sini kita tahu ada dua baris fi'il madi. Bisa a i a, bisa a a. Oke. Jadi dari sini, dari ayat 7 dan 8 kita dapat mengambil pelajaran bahwa untuk fi'il madi itu ciri-ciri barisnya yang 3 huruf a i. Nah, apa contoh yang a i a? Sami'a, hamida, alima, amila. Wow.
Wah, semangat ya. Masuk di sini. Gitu kan? Gitu. Nanti masuk zahaba, dakhala, masuk di sini. Sama-sama di dalamnya ada dia. Jadi khosafa itu melenyapkan, menghapus. Melenyapkan, menghapus. Ya? Gitu. Al-basor, al-qamar posisinya sama dengan basor. Berarti selesai satu. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini subjek. Sama dengan di atas, kata kerja, subjek. Faiza, maka apabila bariqal basor, mata penglihatan telah terbelalak. Wa khosafal qamar, qamarnya di sini bukan bulannya yang dihapus, tapi cahayanya yang dihapus. Ya, cahayanya. Dan cahaya bulan telah dihapus. Coba cara terjemahannya, ada yang punya terjemahan? Dan bulan telah menjadi gelap, itu terjemahan maksud kan ya. Jadi karena tidak mudah menerjemahkannya. Kalau cahaya bulan telah dihapus, kalau dihapus nanti kesannya adalah pasif. Gitu. Makanya saya sebut tadi, ini bukan bulannya yang dihilangkan, tapi cahayanya. Menghilangkan cahaya namanya khosafa. Bulannya aktif ya. Iya. Berarti bulannya yang menghilangkan cahayanya. Subjek kan? Iya. Ini juga subjek. Gitu. Dapat kita hakikat. Dari mana? Dari bahasa. Jadi khosafa itu cahaya bulannya itu yang hilang. Cahaya bulannya yang hilang. Gitu. Dijawab oleh Allah dengan bahasa ini. Kapan hari kiamat? Nanti kalau mata kamu sudah terbelalak, nanti kalau bulan sudah tidak lagi bercahaya. Gitu. Berarti kalau mau didalemin lagi, kalau bulan sudah tidak bercahaya, berarti matahari pun sudah tidak bersinar. Karena sinar bulan itu tergantung kepada pantulan cahaya matahari. Nah, biar jalan sendiri di sini. Oh, gitu. Nah, kalau itu sudah nggak ada, udah kita bisa bayangkan, ya. 2 jam aja mati lampu, gerahnya minta ampun. Iya kan? 2 jam aja coba di rumah kita mati lampu. Ya, nyamuknya banyak, gerahnya minta ampun. Sesek. Nah, dari situ kita paham, oh kita butuh cahaya. Kita butuh cahaya. Bariqoh terbelalak, khosafa lenyap. Khosafa lenyap. Kalau diterjemahkan di sini, wa khosafal qamaru, dan bulan telah lenyap. Barangkali itu lebih enak menerjemahkannya. Ya. Karena kalau kita paksakan dengan terjemahan maksud, nanti kita jadi sulit untuk memahami arti katanya. Kan tadi, dan apabila telah gelap, berarti tinggal yang gelap mana Pak? Gitulah. Ya, jadi barangkali menurut saya lebih tepat lagi, dan bulan telah lenyap, dan bulan telah lenyap. Nah, baru tinggal kita apanya yang lenyap? Cahayanya. Kalau itu sudah terjadi, maka barulah ada yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar,
fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Ya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lagi, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Sambung dari yas'alu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Lagi yas'alu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Sengaja saya tidak hapus biar kita bisa bandingkan. Majhul. Majhul itu fasib. Ya. Ini asal katanya jamaah. Jamaah, mengumpulkan. Mengumpulkan. Berarti kalau jumi'ah telah dikumpulkan. Oke. Ini saya potong dari sini. Ini tadi sama ini namanya fa'il kan? Ini fa'il. Ini juga fa'il. Fa'il itu u, baris akhirnya u. Ya, marfu'. Nah, sementara di sini ini barisnya U juga. Ini barisnya U juga. Apakah dia sama juga fa'il? Kalau kita berhenti di sini bisa jadi iya. Tapi kita lihat di sini ini UIA. UIA itu berarti majhul pasif. Maka di sini dia bukan fa'il. Naibul fa'il. Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Itu sebabnya baris akhirnya disamakan dengan fa'il. Tapi dia bukan fa'il. Dari mana tahu bukan fa'il? Ini UIA. Namanya pengganti fa'il. Wawnya di sini, ini waw jama', ngumpulin.
Berarti matahari dan bulan. Jadi menerjemahkan dan matahari dan bulan telah dikumpul. Repot kan kalau matahari dan bulan udah reunian, ya? Ya Pak. Naibul fa'il itu dalam kalimat aktif apa itu fa'il dalam kalimat aktif kalau diubah menjadi aktif? Iya, kalau dia diubah menjadi aktif jadinya fa'il jadinya. Gitu. Jadi begini, agak beda dalam rumus bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ya, buku itu telah ditulis oleh, biasanya ada nama orangnya kan, telah ditulis oleh Ahmad. Itu ciri bahasa Indonesia begitu. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut dengan majhul, sekarang kita bahas dulu majhul. Apa arti majhul? Majhul itu lawannya maklum. Ini maklum, subjeknya diketahui. Berarti majhul, subjeknya tidak Oke, ini pengalaman saya, banyak orang yang masih belum ini di sini. Padahal sederhana sekali. Bedanya di bahasa Indonesia begitu. Bahasa Indonesia pakai bentuk pasif tapi orangnya disebutin. Ditulis oleh Ahmad. Dalam bahasa Arab nggak ada begitu. Karena kalau sudah kalimatnya pasif pasti orang yang nulisnya itu nggak disebutin. Jadi karena pada dasarnya setiap kata kerja itu membutuhkan subjek, sementara di sini fasib berarti tidak ada subjek. Cara mengatasinya, baris subjek, baris fa'il itu dipakai untuk naibul fa'il. Coba kita lihat hakikatnya dulu. Ini asyamsu wal qamar, kalau dari segi arti justru malah dia seakan-akan objek. Coba. Jumi asyamsu, matahari telah dikumpulkan. Saya pakai di sini aja dulu biar singkat. Matahari telah dikumpulkan. Disebutin nggak siapa yang ngumpulin? Nah, kalau bahasa kita telah dikumpulkan, kalau dari segi arti itu seakan-akan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dari segi arti dia seakan-akan malah dia sebagai objek, gitu. Tapi itulah bahasa Arab. Dia bukan objek, dia pengganti subjek. Ya, coba kita latihan ini. Kutiba madi majhul kan? Madi majhul. Kalau ada madi majhul berarti ada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naib pengganti fa'ilnya mana? Alaikum enggak? Iya. Al-siyam. Itu sebabnya barisnya u. Ini keterangan. Puasa itu telah diwajibkan. Disebutin nggak siapa yang mewajibkan?
Enggak kan? Itulah fasib dalam bahasa Arab. Itulah fasib dalam bahasa Arab. Quri'al Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an. Qur'annya baris apa? Wa idza quri'a 'alaihimul. Ini alaihim ini kan sama dengan ini kan, keterangan kan? Keterangan. Berarti pengganti fa'ilnya mana? Ini jelas UIA. Berarti di sini U. Artinya apa? Quri al-Qur'anu, Al-Qur'an telah dibaca. Subjek dengan pengganti subjek itu kan sama-sama ubah. Iya. Lalu menandainya itu naibul fa'il dengan fa'il. Di baris kata kerjanya. Oh, ada kalimat sebelumnya. Ada ini. U I. Coba sekarang kita buat bahasa lain begini. Ini kalau pasif, kalau aktifnya apa berarti apa nih? Quri'a telah dibaca. Kalau membaca jadinya apa? Qara'a. Qara'al. Qur'a. Baris nunnya apa? Nah, fatah. Fatah. Kenapa? Objek. Objek. Kalau dia objek, subjeknya siapa? Wow, ini saya kayak saya kayak polisi tukang nyidik nih. Iya kan? Oke, saya ikutin aja. Katanya barisnya A, oke? Berarti dia sebagai maf'ul objek. Nah, kalau ada objek berarti ada subjek. Siapa subjeknya? Dia. Di dalam ini sudah otomatis ada dia. Setiap yang 3 huruf a begini itu sudah otomatis ada huwa di dalamnya. Ada dia laki-laki. Berarti qara'al Qur'anu, dia laki-laki telah membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'annya barisnya fathah. Kalau begini barisnya ini justru nggak bisa diterjemahin. Al-Qur'an telah membaca. Karena sebagai subjek kan jadinya Al-Qur'an telah membaca. Nah, kacau jadinya. Fahim? Oh, keren bahasa Arab. Nah, jadi ini ayat-ayat begini nih banyak. Cuman kita tidak diinventarisir. Nanti ketemu bahas lagi. Hilang 2 bulan, nanti ketemu lagi bahas lagi. Seakan-akan begitu dibahas lagi kayak yang baru. Padahal begitu pulang ke rumah buka catatan, wes belajar loh. Iya? Telung bulan iki catatannya bulan Maret ada catatannya gitu. Nah, baru kita begitu dibuka buku yang lama, ada di Desember juga udah ada. Itulah kita. Nah, kita paham itu kelemahan kita, kita berusaha untuk mengatasinya. Oh, kalau begitu dikumpulin aja semua satu aja dulu bahasannya. Sampai betul-betul mantep. Nanti mantep baru pindah bahasan. Ya, baru pindah bahasan gitu. Ya. Nah, di sini berarti naibul fa'ilnya kan 2 kan? Asyamsu wal qamaru. Nyaka waw ini namanya waw jamak, menggabung. Menggabung itu ini sama ya, menggabung. Wa jumi'a asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan telah dikumpulkan. Oh, kita bayang coba. Jangan sampai ketemu dia jangan sampai reunian, si keramet, iya, gitu.
Secara umum di dalam surat Yasin sudah disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri, matahari beredar, li mustaqarril laha, pada garis edarnya. Mengapa tidak bisa tabrakan matahari dengan bulan? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Sebenarnya baca surat Yasin itu melahirkan ilmu yang luar biasa. Enggak mungkin matahari mendahului bulan. Atau sebaliknya, enggak mungkin siang mendahului malam atau sebaliknya. Kenapa? Karena semua beredar pada garis edarnya. Patuh itu bulan, matahari. Kita aja yang nggak patuh, udah tahu jalan kita di sini ngambil sebelah sini, tabrakan. Kan itu, iya kan? Itu aja filosofinya. Coba kalau bulan dan matahari bandelnya kayak kita, iya, udah lama kiamat ini, udah lama kiamat. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Itu dia. Jumi'ah. Ini tadi. Nah, ini dalam praktek yang lebih luasnya seperti ini, kadang-kadang kita bingung mencari ini UIA. Tapi ini dulu yang perlu. UIA, oh ini berarti ini majhul. Oke, masukin dulu madi majhul. Apa madi majhul itu? Majhul berarti tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Subjeknya. Sekarang kita mau mencari, berarti kalau ada majhul berarti ada pengganti subjek. Kita lihat di sini, alaikum, atas kalian. Enggak. Apa pengganti subjeknya? Siam. Jadi menerjemahkannya, puasa telah diwajibkan atas kalian. Terjemahannya. Begitu juga di sini. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, alaihimnya ditinggalin aja dulu. Jadi alaihim, alaikum seperti begini, alaina dan sebagainya, kita tinggalin aja dulu. Kalau bertemu begini, kita fokus nyari kata sesudahnya. Di mana naibul fa'ilnya? Wa iza, sama dengan iza tadi. Quri'a alaihimul Qur'an, ini Al-Qur'an telah dibaca. Al-Qur'an telah dibaca. Al-Qur'an sebagai naibul fa'il. Iya, kita lihat dulu belakangnya. Sama dengan tadi, kalau AAA ini berarti aktif kan? Ini namanya maklum. Berarti apa tadi maklum? Subjeknya diketahui. Nah, tinggal kita. Kalaupun misalnya ibu ini nggak ada, kan sudah ada subjek di sini. Di dalam AIA itu udah otomatis ada di dia kan? Bariko itu sudah otomatis di dalamnya ada huwa, dia terbelalak. Jadi kita nggak usah nyari ke sini. Kalaupun seandainya sepotong di sini. Tapi karena di sini tadi ada kata al-basor dan kita lihat barisnya ini, oh berarti dia yang dimaksud di sini adalah ini. Basor. Gitu. Khosafal qamar, sama. Tapi kalau yang majhul tadi, memang kita harus cari dulu karena berangkat dari asumsi bahwa subjeknya tidak diketahui. Kita harus cari. Nah, kadang-kadang kan dari sini ke sini ini banyak keterangan begini. Jadi kalau kita ini fi'il madhi majhul, ini keterangan, ini naibul fa'il. Puasa telah diwajibkan untuk kalian, atas kalian. Ya, baik sahabat Quran. Wa jumi'a syamsu wal qamar, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan telah dikumpulkan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Ya,
wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lagi, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lagi, wa jumi'asy syamsu wal qamar fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lagi, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Kita mulai tadi dari yas'alu, yuk. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Lagi, yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Jadi jawabannya karena tahu niat atau motivasi yang bertanya, maka jawabannya pun juga disuruh yang nanya enggak. Karena pertanyaan itu sama dengan Bani Israel. Bani Israel ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk menyembelih sapi, kan? Yang jelas sudah sapi betina aja. Kalau saat itu dia kerjakan, cari asal ada sapi betina, mau muda, mau tua, mau apapun bentuknya, sembelih. Kelar itu. Selesai urusannya. Kan nanya lagi, sapinya warna apa? Ya, yang tua atau yang muda? Yang sudah digunakan untuk membajak sawah apa belum? Dia berharap begini, udahlah berisik banget sih lu, susah banget nyuruh lu gitu loh. Maksudnya dia bertanya itu supaya jangan jadi nyembelih sapi gitu ya. Kan kalau kita nyuruh orang banyak banget pertanyaannya, itu bukan dia untuk jelas itu. Supaya jangan supaya jangan disuruh. Tapi ternyata tidak, Allah tetap nyuruh. Akhirnya sulit kan nyari. Nah, gitu itu bahasa ininya. Iya. Nah, ini tadi karena pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Kapan sih hari kiamat? Enggak penting. Ini kalau seandainya diumumin di sini hari kiamat, apa penting? Iya. Wow, pada sibuk. Iya. Wow, pada sibuk. Ini bulan Agustus 2022 hari kiamat. Nah, saya yakin orang udah nggak banyak lagi di jalanan ini. Masjid penuh pasti. Ya, masjid penuh. Udah proyek-proyek yang nggak begitu penting udah batalin semua. Gua mau zikir aja lagi. Kalau masih diterima kan gitu. Ah, gitu. Nggak ada prestasi dong itu namanya. Ya enggak? Itu karena dipersiapkan. Sementara kita tidak diberitahu, biar kita setiap saat baru prestasi. Gitu. Kullu nafsin. Kita nggak usah bicara kiamat besar lah, kiamat sugro aja, kiamat kecil. Al-maut. Kapan ya kira-kira mati? Nggak usah ditanya. Ya. Kalau bahasa Betawinya ente tanya atau nggak ditanya juga sama, juga bakalan mati. Kan gitu. Yang jadi soal sekarang yang perlu kita tanya, bagaimana kematian itu? Ada dua, husnul khotimah, su'ul
Nah, baru kita tanya bagaimana caranya ya Allah supaya dapat husnul khotimah. Nah, itu perlu ditanya. Biar kita berusaha untuk dapat itu. Jadi karena pertanyaannya tadi pertanyaan yang dalam tanda petik ini udah enggak seharusnya, maka dijawab dengan bahasa ini. Kapan hari kiamat? Nanti kalau mata udah terbelalak. Betul enggak? Satu. Yang kedua, kalau bulan sudah tidak lagi bercahaya. Kalau bulan sama matahari sudah reunian, kiamat udah. Ya, gitu. Ya, gitu. Maka berarti kesimpulannya kalau saya pahami Al-Qur'an, kiamat itu mulainya dari atas. Atas itu, yang di atas pengaruh dari bumi. Berarti kiamat itu mulai dari mana? Dari bumi. Nah, coba dalam bahasa kecil yang sedikit saya tahu ilmunya. Ya, menipisnya lapisan ozon kan karena dari pengaruh di bumi. Balik lagi ke sana kan? Gitu. Nah, dampak dari perbuatan di sini mempengaruhi yang di atas. Sementara kehidupan yang di bumi ini berpengaruh kepada yang di Nah, ini nih yang perlu banyak disosialisasikan sekarang biar kita hidup nyaman di bumi ini. Ya. Gitu. Jadi supaya kita berbuat di bumi ini, dampak dari perbuatan untuk kita secara pribadi, secara umum juga bagus. Ya. Baik. Ayat berapa nih? 9 ya. Jadi wajumi asyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Oke? Sampai ayat 9. Jadi mungkin ini ingat Al-Qiyamah kita pending sampai ayat 9. Ya. Nah, insyaallah Sabtu depan kita praktek bahasa Arab. Nah, mohon untuk dikembangkan informasinya, mudah-mudahan dapat memberikan orang yang mau juga bisa ikut gitu ya. Yang tadinya takut insyaallah nggak takut lagi karena dimulai dari awal. Amin. Ya rabbal alamin ya. Sampai Sabtu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.